Selamat sore saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali dalam kebenaran firman Allah yang disampaikan secara online. Sebelum kita akan memulaikan, saya ajak saudara untuk menundukkan kepala, masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, hati kami penuh ucapan syukur karena Engkau begitu baik bagi kami semuanya. Tuhan, sebelum kami bersama-sama mempelajari akan kebenaran firman-Mu, biarlah urapan Roh Kudus itu ada menyertai hamba, ada menyertai siapapun Tuhan yang akan mendengarkannya, sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan kami dapat berlaku dengan lebih bijak Tuhan untuk masa-masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita dan kita akan baca Amos pasal 8 ayat 11 sampai 13. Lapar dan haus, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik, dan anak-anak teruna akan haus. Saudara perhatikan ayat yang ke-11. Aku akan mengirimkan kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Kalau Tuhan yang mengirimkan rasa lapar dan haus, kita kalau melihat secara sepintas, ini kan menguntungkan kita. Ini sangat menguntungkan, sehingga kita itu memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Tetapi di dalam ayat-ayat yang kita baca selanjutnya, kenapa rasa keinginan itu berakhir justru dengan banyak yang tergeletak? Banyak yang tergeletak. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah tidak ada imam? Apakah tidak ada nabi? Ada. Apakah tidak ada firman yang disampaikan? Ada. Tetapi semuanya itu bukan atau tidak merupakan jawaban terhadap permasalahan yang sedang dihadapi umat Israel, bahkan juga oleh kita yang hidup pada akhir zaman ini. Dan ini menjadi suatu tantangan yang besar. Kita perlu jawaban-jawaban dari kebenaran firman Tuhan. Mazmur 74 ayat yang ke-9. Tanda-tanda kami lihat, tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Tuhan, kami tidak dapat melihat tanda-tanda. Di dalam Kisah Rasul memang kata tanda-tanda ini dikaitkan juga dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kalau tanda-tanda itu mengikut sertakan, bisa mengikut sertakan manusia. Tanda-tanda bisa mengikut sertakan yang lain. Sedangkan kalau mujizat semata-mata itu pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Tuhan, kami tidak melihat tanda-tanda itu lagi. Kami dengar firman, tapi kami tidak melihat dampak dari firman itu. Kami tidak bisa mendengar lagi suara kenabian. Nabi adalah seseorang yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan apa yang menjadi rencana dan keinginan Allah bagi umatnya.
Dan kami sudah tidak memperoleh suara kenabian itu, kami tidak memperolehnya. Kami juga tidak lagi mengetahui berapa lama akan adanya penindasan ini. Masalah-masalah yang kami hadapi ini sampai berapa lama? Kami nggak ngerti. Dan coba kita renungkan di dalam kebenaran firman Allah yang sering kita baca, yang sering kita dengar. Apakah keluhan dari pemazmur ini menjadi keluhan saudara dan saya? Aku, kata Tuhan, akan mengirimkan kelaparan, rasa haus. Aku akan mengirimkan. Silahkan kamu makan, silahkan kamu minum. Tetapi tidak memperoleh satu solusi yang pasti. Saudara-saudara, ini menyedihkan. Coba kita akan mencoba sedikit membuka kebenaran firman Allah lebih jauh di dalam Yehezkiel 7 ayat yang ke-26. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Bencana demi bencana. Lihat, kabar demi kabar. Itu silih berganti. Dan bukankah ini yang kita alami hari-hari ini? Ini yang kita rasakan hari-hari ini. Kami tidak memperoleh penglihatan dari nabi. Tadi sudah saya sampaikan di dalam Mazmur 74. Kami tidak memperoleh penglihatan dari nabi. Nabi itu adalah seseorang yang dipakai oleh Allah sehingga dia itu sebelumnya memang memiliki hubungan yang begitu erat, hubungan yang intim dengan Allah. Sehingga Allah itu menyampaikan isi hatinya kepada Nabi karena hubungannya begitu intim. Tapi juga dikatakan kami juga tidak memperoleh pengajaran dari imam. Pengajaran dari imam itu sudah hilang. Kalau nabi itu adalah seseorang yang berhubungan intim dengan Allah, kalau imam itu yang berhubungan intim dengan Taurat, dengan firman, sehingga bisa memberikan pengajaran. Tetapi nubuatan dari Yehezkiel ini kayak menyentak kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena para imam sudah kehilangan, tidak lagi bisa menemukan kebenaran firman Allah yang pas, yang merupakan jawaban untuk disampaikan kepada umat. Ada pengajaran. Dan kita lihat juga dikatakan kami tidak memperoleh nasihat dari tua-tua. Nabi adalah seseorang yang memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Imam memiliki hubungan yang akrab dengan Taurat. Tua-tua memiliki hubungan yang akrab, yang terjalin dengan bagus dengan umat. Dan ini sudah tidak ada.
Maka kalau saya kembalikan kepada kebenaran firman Allah, aku akan mengirimkan kelaparan dan kehausan akan firman Allah. Itu tujuannya adalah bagi saya sebagai hamba Tuhan, saya harus lebih banyak bergumul, saya harus lebih banyak bergumul, saya harus lebih banyak menghampiri Allah, saya harus lebih banyak mencermati kebenaran firman Allah, mendengar suara jemaat. Nah, itu Allah berikan. Jadi ini rasa haus dan lapar yang suci. Yang suci. Ada sedikit hal, dan ini ditujukan bagi saya, bagi kami hamba-hamba Tuhan. Di dalam Mika pasal 3 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, mereka menyatakan perang. Lihat saudara-saudara, kami sebagai hamba Tuhan itu ada kekurangan, ada kelemahan. Tetapi kami berusaha untuk tidak menyesatkan anak-anak Tuhan dengan cara menyampaikan berita-berita yang lebih banyak menekankan kepada hal-hal lahiriah, hal-hal daging. Kalau kami menerima, kalau kami itu bisa memperoleh sesuatu yang berkaitan, tadi dikatakan berkaitan dengan apa yang bisa kami makan, kami akan menyampaikan kabar damai. Kabar damai. Tetapi kalau sampai perut kami itu mengalami kekurangan-kekurangan, ayo saya ajak jemaat, saya perangi terus. Saya perangi terus. Alkitab katakan itu kabar yang menyesatkan. Nah, saudara-saudara, kembali kepada kebenaran firman Allah. Maka sekarang kita bisa memahami, kita bisa mengerti. Kalau Allah sampai mengirimkan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Allah, itu tujuannya untuk kebaikan bagi hamba-hamba Tuhan dan juga kebaikan bagi segenap sidang jemaat. Ayat 12 kita akan lanjutkan. Amos 8 ayatnya yang ke-12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Aneh saudara-saudara, rela berkorban, rela meninggalkan keluarga, rela mengeluarkan harta, mencari kebenaran firman Tuhan, tidak memperoleh. Dengan penuh rasa lapar, aku lapar Tuhan, aku lapar. Aku akan menjelajah dunia supaya aku itu memperoleh kepuasan, kesehatan. Tapi Alkitab katakan kamu tidak memperolehnya. Di mana kuncinya? Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kita tahu, mau keliling kemanapun juga tidak akan memperoleh
kebenaran firman Allah yang bisa menyehatkan bagi kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Ternyata apa? Kaki Dian itu sudah diambil dari dalam orang itu. Kita semua mengerti bahwa kaki Dian ini adalah salah satu perangkat yang ada dalam ruang kudus. Kaki Dian itu diletakkan sejajar dengan meja roti pertunjukan, di mana di depannya di dalam ruang kudus itu ada mezbah dupa. Kaki Dian yang terus menyala ini menggambarkan terang dari Roh Kudus yang ada di dalam ruangan itu, dan sangat berbeda dengan terang yang ada di halaman. Terang yang ada di halaman itu berasal dari matahari, tetapi terang yang di dalam ruang kudus itu berasal dari kaki Dian, dan itu menyangkut yang di dalam diri kita, hati kita. Kaki Dian itu, Roh Allah itu sudah meninggalkan kita. Kenapa meninggalkan kita? Kita sudah menduka citakan Roh. Saya sudah menduka citakan Roh. Salah satu penyebab Roh Kudus itu kita duka citakan adalah pada waktu saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, hidupnya tidak ada pertobatan. Kalau di dalam hidup kita tidak ada pertobatan, mau pergi kemanapun juga, menghadiri kebaktian model apapun juga, saudara dan saya nihil, tidak memperoleh apa-apa. Kaki Dian sudah aku alihkan. Tetap gelap hidup kita, jiwa kita, hati kita tetap gelap. Sehingga suka atau tidak suka, ibadah itu hanya merupakan rutinitas belaka. Ini yang kita hindari. Ini yang kita hindari. Karena dampaknya itu akan kita lihat coba di dalam ayat yang ke-13. Amos 8 ayatnya yang ke-13. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Tuhan memakai contoh bagi gereja Tuhan itu seperti usia, salah satu usia yang prima pada seorang manusia tatkala remaja, tatkala menjadi teruna. Pikiran ini penuh rencana-rencana untuk masa depan. Masih memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Sekalipun demikian, mereka rebah. Mereka rebah, saudara-saudara. Rebah, lesu. Dan bahkan ada juga dikatakan yang kehausan tetapi dalam jangka waktu yang lama. Saudara-saudaraku, melihat kenyataan yang ada ini, maka kita bisa melihat betapa mengerikannya apabila saudara dan saya tidak memahami, tidak tahu waktu yang tepat di mana Allah itu masih memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah, untuk berbakti, supaya saudara dan saya itu memperoleh apa yang seharusnya menjadi hak kita. Matius 25 kita akan membaca ayat-ayat berikutnya. Matius 25 ayat yang ke-9 bagian B. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.
lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli sedikit. Ini minyak bukan sembarang minyak. Maka Tuhan membuat perumpamaan. Ada 5 anak dara yang bijak, ada 5 anak dara yang bodoh. Kedua-duanya, dua kelompok ini sama-sama pakai pakaian putih. Sama-sama masih anak dara statusnya. Tetapi ada yang bijak, ada yang bodoh. Intinya, yang satu punya persediaan minyak cukup di dalam menyambut kedatangan mempelai, dengan yang lain tidak memiliki persediaan minyak sehingga membeli di sembarang tempat. Kita sama-sama mengetahui bahwa minyak ini fungsinya luar biasa. Minyak ini fungsinya untuk menjadi penerang, sehingga gelap itu tidak menyesatkan. Tetapi penerang itu sudah diambil. Kaki Dian itu sudah diambil karena anak dara yang bodoh tidak mau menghargai, terlalu menyepelekan, diambil saudara-saudara. Maka dia beli sembarang tempat. Tuhan tidak mau itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia tidak mau bahwa minyak yang menjadi penerang, Roh Allah, itu dibeli di sembarang tempat. Itu ada caranya, saudara-saudara, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita lihat dampaknya ayat 11-12. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kalau kita membaca tentang karunia roh, maka salah satu karunia roh dikatakan adalah tatkala anak Tuhan diberi karunia oleh Tuhan sehingga dia bisa membedakan roh. Nah, inilah saudara-saudara yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ini yang kita butuhkan. Karena Tuhan tahu mana roh yang berasal atau minyak itu berasal dari mana. Itu Tuhan tahu. Tidak semua minyak itu berkenan kepada Tuhan. Allah yang bisa membedakan. Maka kalau karunia ini ada di dalam gereja Tuhan, gereja Tuhan akan dibawa kepada kesempurnaan. Salah satunya adalah kemampuan untuk membedakan. Aku kenal kamu, masuklah bersama-sama dengan aku. Sedangkan di sisi lain, aku tidak kenal siapa kamu. Kita tidak mau menjadi anak dara yang bodoh, menjadi anak dara yang ditolak, gereja yang dibuat. Mari akhirnya kita akan membaca suratan Ibrani. Ibrani 12 ayatnya yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Waktu kita mendengar firman Allah, waktu saudara sedang merenungkan kebenaran firman Allah, jangan sekali-kali anggap remeh atau enteng
Keseriusan itu sangat perlu. Keseriusan itu dibutuhkan oleh seorang anak Tuhan. Sehingga Allah tidak segan-segan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, ajar saya untuk memiliki keterbukaan, introspeksi kepada di dalam diri saya. Selagi ada kesempatan, saya mau menghargai kesempatan yang Engkau berikan. Saya tidak mau menjadi anak darah yang bodoh. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sama-sama kami pelajari pada sore hari ini. Tolong Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman itu, sehingga kami tidak kehilangan berkat-berkat surgawi. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah berkat-berkat ilahi Engkau limpahkan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami kuat karena memiliki Allah yang dahsyat. Terpujilah Engkau. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Allah Anak, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.